Bribka IS ini kita selaku kuasa hukum menanggapi hasil vonis kemarin gimana Kak? Sidang disiplin kemarin. Sidang disiplin kemarin ya. Baik. Sebelumnya kami perkenalkan bahwa kami kuasa hukum dari Bribka IS. Nah, atas putusan sidang disiplin kemarin, kemudian atas juga laporan dari yang mengaku sebagai suami suami dari N itu. Yang pertama itu yang ingin kami sampaikan itu pesan dan amanat juga dari klien kami adalah satu, permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, terkhusus kepada institusinya, kepada kepolisian, baik itu kepada jajaran Polri, Polda maupun Polres. Karena bagaimanapun kegaduhan yang mencuat sekarang ini itu sedikit banyaknya akibat perbuatannya. Itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu dulu amanat yang ingin kami sampaikan dari yang bersangkutan langsung ya. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam laporan ataupun pemberitaan di media, kan itu disampaikan klien kami ini melakukan tindakan asusila pemerkosaan. Nah, yang ingin kami sampaikan bahwa pemerkosaan itu tidak pernah terjadi. Kalau pemerkosaan itu kan salah satu pihaknya tidak senang kan, tidak senang, tidak menikmatinya, kemudian itu penuh dengan unsur tekanan ataupun paksaan baik fisik ataupun psikis. Nah, penekanan itu tidak pernah dilakukan oleh klien kami, oleh IS. Itu bisa dibuktikan dengan apa? Baik itu dari rekaman video mereka, baik sebelum ataupun setelah peristiwa kejadian yang dilaporkan oleh yang mengaku suaminya itu. Oleh yang mengaku suaminya ya. Nah, nanti saya bahas lagi di poin berikutnya. Artinya pemerkosaan tidak pernah terjadi, itu bisa dibuktikan dari rekaman video rekaman videonya, kemudian ada rekaman VC-nya, ada foto VC, bahkan ada foto mereka lagi makan, itu juga foto makan itu si wanitanya yang memeluk klien kami. Nah, artinya apa? Itu harmonisasi. Artinya kalaupun terjadi hal-hal yang menjurus yang tidak diinginkan, itu adalah suka sama suka, tidak ada kekerasan fisik ataupun psikis. Artinya tegas kami menyatakan bahwa pemerkosaan itu tidak pernah terjadi. Termasuk ancaman Kak? Pengancaman tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Oke Kak, kalau terkait laporan kan disebutkan ini tentang pemerkosaan dan perzinahan. Apakah kita akan melakukan laporan balik terhadap laporan tersebut? Nah, kalau mengenai laporan balik itu lagi kami pertimbangkan. Kenapa alasan dipertimbangkan? Karena memang memang yang dilakukan ini ada hal yang salah ya. Tetapi salahnya itu bukan karena melakukan tindakan pemerkosaan dan bukan melakukan tindakan itu yang tidak terhadap istri orang lain. Nah, itu kan yang diberitakan, yang disampaikan oleh yang pelapor selama ini, bahwa itu tidak benar. Nah, akibat ini seolah-olah klien kami pelaku pemerkosa dan seolah-olah klien kami ini mengganggu istri orang lain. Nah, itu yang beritanya yang tidak benar yang disampaikan dari pihak yang seberang itu. Nah, atas itulah nanti akan kami pertimbangkan dulu apakah akan mengambil langkah hukum atau tidak. Seperti itu. Terus yang ketiga juga saya perlu sampaikan juga bahwa mengenai laporannya katanya dia itu IN itu istri orang. Nah, sampai dengan detik ini itu satu, kita ini kan dia ambil upaya hukum, artinya harus dibuktikan itu secara hukum. Hukum kita tunduk di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Kemudian juga ada jurisprudensi. Perkawinan itu harus dibuktikan dengan sistem administrasi negaranya. Apa itu? Harus ada buku nikah, itu satu. Terus kedua, ketika mereka ini menjalani hubungan tertentu, hubungan khusus lah ya, atau pacaran lah, itu berulang kali klien kami ini menanyakan, dan berulang kali juga klien kami ini diyakinkan bahwa si IN ini sudah tidak ada hubungan apapun dengan
yang katanya mantan apanya tadi, suaminya itu sudah tidak ada hubungan apapun dalam bentuk apapun lagi, sehingga yakinlah, sehingga pun untuk mempertebal keyakinan dari klien kami tadi, akhirnya dikirim juga, diperlihatkan juga ada voice note, ada kiriman suara dari laki-laki itu yang menyatakan bahwa dia mengakhiri hubungannya dengan si IN itu, sehingga yakinlah klien kami itu. Tapi dalam perkara ini si IS ini sudah berkeluarga ya, Kak ya? Dia sudah, ini benar, dia sudah berkeluarga. Nah, mereka juga sudah bicara dari hati ke hati. Nah, dan istrinya juga memaafkan atas hal-hal tertentu, hal-hal khusus itu. Yang penting kedepannya bahtera mereka, rumah tangganya tetap baik, tetap dijalani, saling memaafkan. Seperti itu. IS sendiri atas sanksi dari putusan kemarin menjalani hukuman apa nih Kak saat ini? Kalau IS kemarin itu menjalani hukumannya 21 hari ya, menjalani di tempat khusus, dalam hal ini di tahanan ya. Kemudian dia juga selama berapa itu, 1 tahun kalau tidak salah, periode. itu tidak bisa mengikuti untuk pendidikan, dan kemudian setelah itu setengah tahun atau itu dalam proses pengawasan. Jadi untuk saat ini sedang berada di tahanan? Ya, dari kemarin itu dari dia kemarin. langsung jalani. Karena apa? Dia sadar diri bahwa tindakan itu yang dilakukannya, tindakan yang khusus tertentu tadi yang dilakukannya, meskipun itu suka sama suka, itu tetap melanggar mencoreng citra Polri, dan dia menginsafi itu. Bukan kemudian dia menginsafi bahwa pemerkosaan atau itu istri orang, tidak pernah terbukti, tidak pernah ada satu dokumen pun yang menyatakan atau menerangkan bahwa terjadi proses pemerkosaan secara paksa. Tidak pernah terjadi. Statusnya juga istri orang itu juga tidak ada buktinya. Seperti itu. Tapi ditegaskan di sini memang sebelumnya ada hubungan dengan IN ya Pak. Ada hubungan khusus tertentu tadi saya sebut. Kalau untuk inkannya sendiri Kak, mungkin ada tindak lanjut hukuman atau bagaimana dalam hal ini? Iya tentu. Dari IS atau dari siapa? Dari IN. IN. Si Inka. Yohanita. Sudah ada belum permintaan maaf dari IN yang klien kita? Belum ada permintaan maaf. Dan klien kita berharap ada permintaan maaf atau seperti apa gitu? Ya baiknya kan kalau misalnya hal disampaikan itu ada yang tidak benar, seperti apa katanya pemerkosaan, dia istri segala macam tadi. Kalau tidak benar, lebih baik yuk gandeng tangan, Menunjukkan itikat baiknya. menunjukkan itikat baiknya lah sebelum kami menempuh jalur hukum. Jadi dalam kata lain kita menunggu ya Kak ya, itikat baik dari pihak wanita itu ya Kak? Dari pihak, ya lebih identik sih sebenarnya pihak wanita dan dan laki-lakinya itu. Yang pelapor? Iya, yang pelapor itu. Karena yang pelapor itu yang buat laporan di disiplin di Propam itu kan. Oke Kak. Seperti itu. Ya makasih Kak Rido. Ya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.